Ini diharapkan nanti bisa menjadi suatu pemahaman bagi kita semua dari praktisi perbankan maupun dari sisi regulatornya. Ya. Pertegas komitmen transformasi digital, BPR Kanti masuk jaringan BPR Nusantara. Bank Perekonomian Rakyat atau BPR Kanti meluncurkan buku terbaru karya Dr. Robert Akiwen dengan judul Teknologi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan, Ristek dan Subtek, yang dirangkai dalam Tokso Teknologi dan Ekosistem untuk perbankan yang berdaya saing di Pusdiklat BPR Kanti Batu Bulan Sukawati Gianyar, Rabu 27 Agustus 2025. Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Mitaba, mengatakan peluncuran buku dari Dr. Roberto Akiwen memiliki substansi bagaimana regulasi di perbankan berkontribusi terhadap perbankan itu sendiri. Oleh karena itu, buku ini nantinya diharapkan bisa menjadi suatu pemahaman baik dari sisi perbankan maupun dari sisi regulatornya. Buku ini adalah beliau memotret bagaimana regulasi perbankan kontribusi terhadap yang perlu disiapkan oleh perbankan, ya sekitar berapa tadi 15-20% dari biaya operasional perbankan, dan itu tidak main-main. Nah, oleh karena itu buku ini diharapkan nanti bisa menjadi suatu pemahaman bagi kita semua dari praktisi perbankan maupun dari sisi regulatornya. Ya. Arya Mitaba menegaskan kesamaan pemahaman antara regulator, pengawas, dan pelaku perbankan menjadi kunci agar implementasi regulasi berjalan selaras. Di sisi lain, BPR Kanti juga mempertegas komitmennya terhadap transformasi digital dengan bergabung dalam jaringan BPR Nusantara. Jaringan BPR Nusantara ini, JBPRN ini, ya, adalah jadi pintu ya untuk berbagai persoalan, berbagai kesempatan yang bisa dilakukan oleh BPR ke depan. Nah, BPR Kanti di situ kerjasamanya dengan jaring BPRN ini, jaringan BPR Nusantara ini, dari sisi layanan, dari sisi digitalisasi, bagaimana dari sisi KRIS-nya, bagaimana dari sisi pelaksanaan, mempermudah efektivitas, efisiensi dari operasional dari perbankan, bagaimana memudahkan BPR Kanti dalam memproses kredit, bagaimana core banking sistemnya memadai, bagaimana dari sisi mobile bankingnya, bagaimana terkait dengan pengelolaan NPL-nya. Nah, ini dengan kerjasama ini yang kita harapkan, ini harapan kita adalah segala persoalan-persoalan khususnya di BPR Kanti itu bisa kita atasi, dan tentu juga ini akan menjadi vibrasi yang positif bagi teman-teman BPR khususnya yang ada di Bali. Ya. Sementara Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Bali, YB Handaru Purnasakti, selain memberikan apresiasi kegiatan yang dilakukan BPR Kanti sehingga BPR di Bali bisa lebih peka dan memiliki literasi digital yang lebih baik, hingga nanti akan ada peningkatan dari sisi aspek manajemen risiko, permodalan maupun tata kelola. Handaru menegaskan dua hal yang penting dalam pengembangan digitalisasi, yakni pertama permodalan dan kedua adalah manajemen risiko. Dirinya menyebutkan bahwa pengembangan teknologi digital itu selalu mengandung risiko, sehingga penerapan manajemen risiko harus diperkuat dan permodalan sebagai trigger untuk risiko itu juga harus diperkuat. Untuk itu dalam mengembangkan teknologi digital harus disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Kami mendorong sesuai dengan kapasitas, jadi kami tidak ingin mendorong BPR itu melebihi kapasitasnya. Jadi kembangkan teknologi digital ini sesuai dengan kapasitas. Kalau memang tidak bisa dalam bentuk produk layanan, bisa berupa enhancement di sistem operasional BPR dulu di internal. Nah, baru nanti ketika permodalannya sudah memadai, baru kita wujudkan dalam bentuk produk dan layanan. Kabar Bali Hits mengabarkan.